Berjumpa dengan kami komunitas keris layar gangsir. Kali ini kami akan memberikan materi pengenalan tentang keris. Nah, dalam hal ini kita akan menampilkan berbagai dapur ataupun bentuk keris dapur kebo. Nah, dalam kesempatan kali ini kebetulan kita berada dalam event pameran keris Kebo Nirboyo. Dalam pameran ini kita khusus menampilkan tentang keris berdapur kebo. Nah, dapur kebo ini ada beberapa macam, ada yang lurus, juga ada yang low. Nah, kemudian juga ada beberapa variasi lainnya yang mirip dapur kebo. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa contoh-contohnya, seperti detailnya seperti apa, rinciannya seperti apa. Nah, nanti bisa kita saksikan dalam pameran kita kali ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan dipandu oleh Bapak Andi Hendrawan. Baik, ini sambil saya jelaskan untuk dapur-dapur kebo yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nilo. Pertama, kebo lajer, ya, kebo lajer. Posisinya kebo itu gandik tinggi, kemudian tidak ada lok, kemudian lurus. Ya, pamor kebo lajer ini kulit semongko batu lapak. Oke, baik, kita lanjut lagi dari kebo lajer, kita lanjut menuju ke dapur kebo gandik dhuwur yang ada kembang kacang atau sekar kacang, namanya kebo tepi. Ya, pamor di sini menunjukkan pamor sudah agak aus ya, tapi ini dulunya pamor Wasutah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi. Yang tadi kebo tepi, sekarang kebo kantong. Kebo kantong gandik tinggi, kemudian ada sekar kacang di tengah, ya. Warongkonya warongko Branggah Ngayu Jakarta, kemudian peletnya sembur, pendoknya bunton, bahan perak, ya. Kemudian mendak itu cincin keris yang di situ, itu juga bahan perak, ya. Kemudian deter atau handle, ya, handle dari kayu, di sini disebut di kayu payungan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, lanjut lagi dari kebo kantong kita menuju ke kebo salurung. Kebo salurung gandik tinggi dari bawah sampai ke pucuk bilah, ya. Nah, kemudian rongkonya Gayaman Yogyakarta, ya. Kemudian pendoknya selorok Kemalo, ya. Mendak atau cincin keris ini matan, bahan perak. Kemudian deter atau handlenya kayu kemuning. Ya, di sini sudah ada semua, ya. Kebo salurung, ya. Biasanya Cirebon, jadi tangguhnya ini adalah tangguh itu perkiraan, itu Cirebon, ya. Eranya era Cirebon. Kayunya ini sudah semua, ya. Kebetulan di sini koneksinya adalah Mas Wisben yang kebo salurung. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi dari kebo salurung, kita menuju ke kebo nempuh. Kebo nempuh ini loknya 3, ya, lok 3, pamornya kulit semongko, kemudian warongkonya Branggah Ngayu Jakarta, kayunya kayu Nogosari, kemudian penduknya selorok, ya, selorok tapi kerawangan, ya, kerawangan, artinya bentuk selorok kerawangan. Kemudian cincin keris terbuat dari perak matan, deter atau handle ini, ya, ini kayu Nogosari juga. Jadi branggahnya Nogosari, deternya juga Nogosari. Oke, kita lanjut lagi. Baik, lanjut lagi dari kebo nempuh, sama-sama kebo lok 3, tetapi bedanya di sini adalah pakai sekar kacang, ya, atau kembang kacang. Namanya adalah kebo nabrang, ya. Pamor Wasutah, warongko Gayaman Ngayu Jakarta,
kemudian pendok bunton, ya, kemudian cincin dari perak, satu lagi deternya dari kayu timoho. Ya. Ini kebu anablan. Oke, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi. Yang tadi dapur kebu identik dengan gandik tinggi. Nah, sekarang yang non kebu tetapi gandiknya tinggi. Nah, ini ada di sini kebetulan dapur Kliko Bendo, ya, nya 9 ya, pakai sekar kacang. Kemudian pamornya Wasutah, tapi sudah agak aus ya. Terus kemudian rongko Branggah Ngajokalto, pendok selorok perak, ya. Kemudian mendaknya perak matan. Ya, ini bisa disebut kalau ada warna merah sama putih, ya, seperti mendaknya itu, cincin kerisnya itu, ini bisa disebut sebagai wondo nyah minang, ya, seperti ini. Kemudian yang deter, ya, atau handle, ini kerawangan, kayunya Nogosari. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Tadi termasuk dapur keris yang bergandik tinggi, yang non kebu. Artinya ada Kliko Bendo. Di sini juga sama, gandiknya tinggi. Ini carubuk, ya, model carubuk. Nah, seperti ini. Model carubuk, gayaman Surakarta, ya, rongkonya gayaman Surakarta, pendok bunton perak, mamas ya, mamas. Kemudian pakai selut, ya, kalau biasanya tadi pakai cincin, ini pakai selut untuk mendaknya. Kemudian deternya gaya Solo juga. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Oke, yang di sini dapur kebu, tapi ini sebetulnya bukan kebu, ya, cuman gandiknya tinggi seperti kebu. Nah, ini dapurnya menunjuk ke arah dapur Pinarak, ya, dapur Pinarak. Pamornya Tonggak Semi, kemudian warongkonya Gayaman Ngajokarto, pendok selorok, mendaknya dari perak matan itu ada matanya gitu ya. Kemudian deternya dari kayu tayuman. Oke, kita lanjut. Oke, dapur keris yang bergandik tinggi tapi non kebu, termasuk di sini bisa dilihat kita, ya. Ini adalah dapur duung, ya, ini. Maaf ya, ini dapur duung, ya. Pamornya batu lapak, sebetulnya ada sedikit pamor kulit semongko ke atasnya, ya. Kemudian warongko ini gaya Sumatera ini, berikut juga handle-nya. Nah, ini dapur duung. Baik, kalau tadi kita bicara tentang kebu yang lajer atau kebu yang panjang-panjang, sekarang kita menuju ke patrem, ya, kebu tapi yang patrem. Ini, ya, kebu lajer tapi patrem. 1, 2, 3. Ini menunjuk kebu lajer patrem. Kemudian ada lagi kebu yang disebut sebagai kebu putut. Nah, putut di sini, ini dapur kebu tapi ada putut. Putut itu handle atau pegangannya itu berwujud seperti manusia. Nah, ini ada yang seperti patung begitu, ya. Kemudian ini ada yang seperti manusia tapi merunduk. Nah, ini namanya kebu putut. Ini sangat langka.
Ya, baik, itu tadi yang dapur-dapur kebu, ya, yang sedikit banyak mungkin bisa menjadi wawasan dunia perkerisan yang notabene masih banyak lagi sebetulnya ya untuk dapur-dapur yang berganding tinggi ini. Tetapi karena memang referensi yang baru kita dapatkan itu, dan semua dari seluruh Indonesia yang kita dapatkan baru, belum ada separuh sebetulnya. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Begitu, terima kasih. Selamat sore.